Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia di kelas 8 pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, setelah kita berdoa, sebelumnya kita atur dulu pernafasan kita supaya lebih bisa menerima pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan tarik nafas dulu. Buang nafas secara pelan-pelan. Oke, dilakukan sebanyak 3 kali ya. Silakan. Oke, yang sudah selesai atur nafasnya, yang sudah selesai berdoa, silakan menuliskan namanya pada kolom komentar, nama dan kelasnya sebagai absen kita pada hari ini ya. Oke lah anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur berita yang 5W tambah 1H. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks berita. Ya, hari ini materi kita adalah menemukan struktur dan kaidah berita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kamu dengarkan dan kamu baca. Ya, jadi berita itu selain didengarkan, biasanya juga dibaca. Baiklah anakku, kita masuk pada materi yang pertama, yakni struktur berita. Jadi bisa kalian lihat juga di buku kalian, ada di situ struktur berita di halaman 12. Jadi menentukan struktur dan kaidah berita. Yang pertama adalah struktur berita. Jadi berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat kita kelompokkan ke 2 bagian. Ingat ya, struktur berita itu dapat dikelompokkan 2 bagian. Yang pertama, informasi yang penting, dan yang kedua adalah informasi yang tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur utama. Ya, dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumusan 5W tambah 1H. Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokoknya itu biasa disingkat dengan adik simba, yang seperti Ibu kemarin sudah sampaikan, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, seperti itu. Jadi struktur berita itu terbagi atas 2, informasi penting dan informasi tidak penting. Jadi bisa kalian baca juga di buku kalian di halaman 12 ya, seperti itu. Selanjutnya, keenam pertanyaan lazim itu ditempatkan pada awal pemberitaan yang kemudian sering disebut dengan unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada bagian kepala berita. Jadi keenam unsur itu, adik simba itu biasanya disimpan pada kepala berita ya, di bagian kepala berita dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur berita itu bisa variatif. Jadi terserah yang mana duluan. Jadi misalnya didahului dengan penyajian kata apa dulu, apa yang terjadi, dan ada pula diawali dengan kapan. Contohnya Selasa 8 Agustus 2020 telah terjadi kebakaran ya, seperti itu. Jadi bisa diawali dengan unsur apa dan bisa diawali dengan unsur kapan. Jadi pertanyaan bagaimana biasanya ditempatkan pada bagian badan berita. Jadi bagaimana itu biasanya disimpan di bagian bawah-bawahnya berita, bagian badannya ya. Informasi yang kurang penting lazimnya disebut pula uraian atau ekor berita. Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Jadi bisa kalian lihat
Di sini ada piramida terbalik. Jadi struktur berita itu seperti ini. Jadi semakin ke bawah beritanya semakin kurang penting. Jadi kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi biasa berita itu diawali dengan hal-hal yang penting. Kemudian yang kurang penting, kemudian yang ekor berita itu yang bisa dianggap kurang penting, ya, seperti itu. Selanjutnya silakan kalian membaca kembali berita yang kalian punya, ya, tugas yang kemarin, tulis kembali judulnya, kemudian kalian tuliskan bagian-bagian beritanya, bagian kepalanya, paragraf berada paragraf keberapa, anggap contohnya paragraf ke-1, tubuh beritanya berada di paragraf keberapa, paragraf ke-3, ekor beritanya berada di paragraf keberapa, paragraf ke-5. Jadi silakan paparkan isinya di sini, ya. Jadi ini tugasnya Ustazah tunggu hari ini juga, ya, dikumpulkan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut materi kita di kaidah-kaidah kebahasaan berita. Jadi kaidah-kaidah kebahasaan teks berita itu, perhatikan kembali teks-teks berita yang telah kamu baca atau kamu simak sebelumnya. Tampak bahwa teks-teks tersebut dibentuk oleh kata sejumlah kalimat. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu menyatakan memiliki kaidah atau aturan sendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat disajikan dengan ciri-ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya. Jadi kaidah-kaidah teks berita sebagai berikut. Jadi yang pertama atau bagian A itu penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Jadi biasanya itu berita semuanya menggunakan bahasa yang baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Jadi contohnya kalau ada berita pakai bahasa Makassar, kira-kira orang Jawa bisa paham tidak? Pintar, tidak kan? Jadi bahasa standar mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media sosial, media-media nasional, ya, seperti tadi yang Ibu sampaikan bahwa ketika ada dialek daerah yang dimasukkan ke dalam berita, biasanya media-media nasional itu menghindari, ya, seperti itu. Selanjutnya di bagian B, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda. Jadi biasanya kalau kalimat langsung biasanya ditandai dengan kalimat tanda seperti ini, tanda petik 2, ya, seperti itu, dan disertai keterangan pernyataan. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan oleh narasumber. Contohnya bisa kalian lihat di halaman di buku kalian di halaman 15. Nah, Ibu munculkan satu contoh saja. Masyarakat wisatawan dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya. Jadi maksudnya paparnya adalah paparnya itu adalah ucap si narasumber, ya, paparnya. Maksudnya papar seseorang itu artinya dia menggunakan kalimat langsung, ya, kalimat langsung seperti itu. Selanjutnya bagian C, penggunaan konjungsi yang berfungsi sebagai penerangan kata, penerang kata yang diikuti. Hal ini berkaitan dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, yang pertama, sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Mengatakan bahwa. Jadi ini adalah kalimat tidak langsung seperti itu, ya. Sejumlah staf Adpel Manado mengatakan bahwa kepala Adpel Manado sudah pulang. Bisa kalian baca contoh 2 dan 3-nya seperti itu. Kemudian di bagian delta, penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari
hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan lain sebagainya. Jadi contohnya, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Bisa kalian lihat contohnya juga di buku kalian di halaman 16 ya. Selanjutnya di bagian E itu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Nah, di sini juga unsur-unsur kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan atau kaidah-kaidah kebahasaan teks berita itu adalah menggunakan kata unsur kapan dan di mana ya. Sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, langit Riau tampak mendung seperti itu. Bisa kalian lihat contohnya nomor 2 dan nomor 3 di buku kalian di halaman 16 ya. Ustazah lanjut di bagian F, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awal, akhir, dan terkait dengan pola penyajian berita yang lumayan mengikuti pola kronologis waktu, sekitar pukul. Itu lokasinya termasuk perkampungan. Seperti silakan kalian baca contohnya masih di halaman 17 di buku kalian. Jadi itulah tadi materi yang saya sampaikan tentang struktur berita dan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita. Ustazah harap kalian bisa memahami. Silakan kerjakan tugasnya tepat waktu ya. Ibu Ustazah tutup pertemuan kita hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.